Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul pada kesempatan pagi ini dengan dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Ibu Dr. Okta Iriana STMKes, yang telah hadir dalam kesempatan pagi ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen penguji yang saya hormati. Perkenalkan, saya Elmina Tari dengan NIM PU 7124225309. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Hubungan Antara Usia Ibu dengan Kejadian Preeklamsi Berat di RSUD Kabupaten Ogan Ilir tahun 2024. Proposal ini dilatar belakangi dengan terjadinya peningkatan kejadian preeklamsi berat, yaitu menurut data WHO menunjukkan bahwa sekitar 295.000 ibu meninggal selama dan setelah kehamilan dan persalinan. Preeklamsi merupakan penyebab kematian ibu yang terbesar, yaitu 30-40%. Merupakan penyebab kematian maternal yang terjadi pada rumah sakit di Indonesia. Preeklamsi adalah salah satu penyebab mortalitas maternal tertinggi di Indonesia. Insidensi preeklamsi di Indonesia adalah 128.273 kasus per tahun atau sekitar 5,3% dari seluruh ibu hamil. Dalam 2 dekade terakhir, tidak ada penurunan yang signifikan pada insidensi preeklamsi di Indonesia. Kejadian preeklamsi di Sumatera Selatan tercatat pada tahun 2017 sebanyak 32.376 kasus, meningkat menjadi 33.205 kasus pada tahun 2018, dan 33.872 kasus pada tahun 2019. Pada tahun 2022, Kabupaten Ogan Ilir mencatat 20 kejadian preeklamsi berat. Maka dari itu, rumusan masalah yang ada pada proposal penelitian ini adalah apakah ada hubungan antara usia ibu dengan kejadian preeklamsi berat di RSUD Ogan Ilir tahun 2024. Adapun tujuan penelitian dalam proposal ini yaitu tujuan umum untuk mengetahui apakah ada hubungan antara usia ibu dengan kejadian preeklamsi berat di RSUD Ogan Ilir tahun 2024. Tujuan khususnya yaitu 1. Untuk mengidentifikasi kejadian preeklamsi berat berdasarkan kelompok umur, yaitu umur kurang dari 20 tahun, umur 20-35 tahun, dan lebih dari 35 tahun. 2. Menganalisis hubungan antara kelompok usia ibu dengan kejadian preeklamsi berat di RSUD Ogan Ilir. Adapun manfaat penelitian, yaitu bagi penulis untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman tentang preeklamsi berat dan sebagai wadah untuk mengaplikasikan ilmu yang didapat di perkuliahan. Adapun bagi institusi pendidikan, manfaat penelitian dari hasil penelitian ini nantinya akan dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam memberikan informasi dan pengetahuan serta menambah bahan kepustakaan yang berguna bagi mahasiswa. Adapun bagi tempat penelitian, hasil penelitian ini nanti diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi rumah sakit. Selanjutnya bab 2 yaitu tinjauan teori.
Berdasarkan pengertiannya, menurut WHO, preeklamsi berat adalah kondisi yang ditandai dengan tekanan darah tinggi pada kehamilan, yaitu lebih dari sama dengan 160/110 mmHg, yang dapat merusak organ seperti jantung, ginjal, dan mata, serta menjadi salah satu penyebab utama kematian ibu di dunia, bersama dengan perdarahan dan infeksi. Adapun tanda dan gejala preeklamsi berat menurut Nelly Agustin pada 2019, 1. Terjadinya peningkatan tekanan darah. 2. Adanya protein dalam urin. 3. Kenaikan berat badan. 4. Sakit kepala yang tidak sembuh dengan obat analgesik biasa. 5. Edema. 6. Gangguan penglihatan. 7. Mual muntah setelah pertengahan kehamilan. 8. Nyeri epigastrium. Dan 9. Sesak napas. Adapun dalam menegakkan diagnosa preeklamsi ini akan dilakukan pemeriksaan, yaitu 1. Pemeriksaan tekanan darah, 2. Tes urin, 3. Tes darah, 4. Pemeriksaan fisik, dan 5. USG dan pemantauan bayi. Selanjutnya penanganan dalam preeklamsi berat ini yaitu 1. Pemantauan ketat di rumah sakit, 2. Pemberian obat-obatan, 3. Induksi persalinan, dan 4. Operasi. Adapun komplikasi yang mungkin muncul, 1. Terjadinya eklamsi, 2. Terjadinya sindrom HELP, 3. Kelahiran prematur, 4. Kerusakan organ vital. Selanjutnya, faktor resiko yang mungkin mempengaruhi preeklamsi berat ini yaitu 1. Usia ibu, 2. Riwayat kesehatan, 3. PEB pada kehamilan sebelumnya, 4. Terdapat riwayat PEB dalam keluarganya, 5. Obesitas, dan 6. Gangguan autoimun. Selanjutnya kerangka konsep dalam penelitian ini yaitu usia ibu sebagai variabel independen dan kejadian preeklamsi sebagai variabel dependen. Hipotesis yang ditegakkan dalam penelitian ini yaitu ada hubungan antara usia ibu dengan kejadian preeklamsi berat di RSUD Ogan Ilir tahun 2024. Selanjutnya kita masuk bab 3 yaitu metode penelitian. Dalam penelitian ini, jenis dan desain penelitian ini menggunakan jenis penelitian survei deskriptif kuantitatif. Dan adapun tempat penelitian ini dilakukan di RSUD Ogan Ilir. Populasi yang diambil dalam penelitian ini yaitu semua ibu hamil dan ibu bersalin yang tercatat dalam buku registrasi ruang poneng RSUD Kabupaten Ogan Ilir pada tahun 2024. Adapun sampel dalam penelitian ini yaitu sebagian ibu hamil dan ibu bersalin yang tercatat dalam buku registrasi ruang poneng RSUD Ogan Ilir Kabupaten Ogan Ilir tahun 2024. Selanjutnya definisi operasional. Definisi operasional dalam penelitian ini yaitu terdiri dari variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen yaitu PEB, definisinya /adalah kondisi yang ditandai dengan tekanan darah tinggi pada kehamilan, yaitu tekanan darah lebih dari sama dengan 160/110 mmHg. Cara ukurnya yaitu dengan melihat register, alat ukurnya yaitu checklist, hasil ukurnya yaitu ya tidak, skala ukur yaitu ordinal. Untuk variabel independen, usia ibu, definisinya yaitu usia ibu waktu datang ke poneng RSUD Ogan Ilir. Cara ukurnya yaitu dengan melihat register, alat ukurnya yaitu checklist, hasil ukurnya yaitu resiko tinggi dan resiko rendah, skala ukurnya yaitu ordinal.
Selanjutnya, instrumen dalam penelitian ini yang akan digunakan adalah lembar pengumpulan data yang akan diisi sesuai dengan variabel yang diteliti. Adapun analisis dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis univariat dan analisis bivariat. Analisis univariat ini yaitu analisis yang dilakukan dengan tujuan mendeskripsikan gambaran variabel independen meliputi usia ibu dan variabel dependen yaitu preeklamsi dengan cara membuat tabel distribusi frekuensi dari masing-masing variabel. Analisis bivariat yaitu dilakukan terhadap dua variabel yang diduga dan berhubungan dalam penelitian ini. Analisis bivariat dilakukan untuk mengetahui hubungan usia ibu dengan kejadian preeklamsi pada ibu hamil di RSUD Kabupaten Ogan Ilir tahun 2024. Uji statistik yang digunakan adalah uji chi-square dengan kemaknaan nilai sig kurang dari 0,05. Sekian presentasi dari saya. Saya sadar dalam proposal penelitian ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Maka dari itu saya mohon arahan dari Ibu. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.